komprehensif. Kita tahu bahwa kita tidak ada masalah karena kita mempunyai instrumen yang berasal dari fisika. Dengan mempunyai karakteristik yang sangat ideal untuk menunjukkan kualitas dalam konteks keakuratan dan ketelitian. Jadi dasar kenapa kita perlu melakukan pengukuran manusia karena kita mengikuti konsep di mana harus akurat dan teliti. Nah yang kita lihat adalah dimensi yang sifatnya laten. Dimensi laten tentu kita tahu hidden itu adalah fokus daripada ilmu psikologi, ilmu pendidikan dan yang lainnya. Dan ini terbagi kepada yang namanya adalah kognitif. Secara mudah ya, ada yang namanya adalah konteks non-kognitif. Nah untuk non-kognitif yang paling sederhana penjelasannya, kita mengukur sesuatu yang sifatnya berhubungan dengan persepsi, opini, sikap. Sedangkan untuk yang kognitif lebih kepada kita melihat katakanlah prestasi, kemampuan memecahkan masalah dan selanjutnya. Nah, kalau kita melakukan pengujian untuk aspek laten tersebut, maka jenis data yang kita dapatkan itu bersifat data ordinal. Dan data ordinal ada konsekuensinya, yaitu kita kehilangan sifat keakuratan dan ketelitian pada saat kita mengukur aspek laten. Nah, ada cara lain melihat data yang sama, yaitu dengan melihat yang pertama adalah kita menggunakan probabilitas. Artinya secara natural, secara alamiah, sunatulognya data ordinal itu memang mencacat, maka makan ujungnya menjadi data logis, itu yang dinamakan ada berubah menjadi data logis yang tetapi melalui beberapa tahapan, yaitu data ordinalnya perlu dicacah dulu, dihitung berapa banyaknya, frekuensinya, lalu dilihat dari aspek probabilitas. Aspek probabilitas ini adalah satu keunggulan yang tidak ada di model pengukuran lain, karena ini yang menjamin yang namanya local independent.
baik terhadap person maupun terhadap item. Kalau misalnya terhadap person, terhadap orang, responden, maka kita hanya melihat apa yang dia jawab dengan apa yang tidak dia jawab. Oke? Kalau terhadap item, maka kita bandingkan berapa jumlah jawaban benar dibandingkan dengan jumlah jawaban salah. Oke? Artinya prinsip local independence itu ditekankan dilihat dari nilai probabilitasnya. Oke? Sedikit berbeda kalau misalnya kita menggunakan pendekatan klasik untuk pengujian item, maka alat-alat analisisnya seperti point serial correlation atau person correlation itu tidak hanya melihat ke individu item atau orang, tapi melibatkan kepada semua item dan semua orang dalam menentukan indeks yang dicarinya. Oke, sampai sini oke? Nah, setelah berbentuk data logit, maka kita tahu kita mempunyai dua sumber data. Yang pertama itu adalah item logit, yang kedua adalah person logit. Nah, item logit kita gunakan informasi untuk mengetahui kualitas instrumen. Sedangkan person logit ini adalah hasil pengukuran. Kenapa kita perlu mengetahui data-data yang ada di dalam item logit? Karena kita ingin memastikan hasil pengukuran kita didasari pada kualitas instrumen yang memang secara empirik baik atau valid atau bagus. Nah, kita tidak mungkin misalnya berani untuk mengatakan menghitung berat misalnya seperti menjual buah rambutan misalnya, tetapi timbangan yang kita gunakan tidak ditera dengan baik, sehingga nanti akan menjadi timbul masalah seperti kecurangan, penipuan, dan selanjutnya. Nah, apalagi ini berhubungan dengan mengukur manusia. Kita menentukan nasib orang, kita mempertaruhkan istilahnya itu keadilan, keadilan sosial, juga ini adalah fairness dalam sistem seleksi. Artinya menentukan nasib orang tidak bisa sembarangan. Kita harus berdasarkan kepada kualitas pengukuran yang baik. Sampai sini Nah, kemarin sudah kita bahas, kalau kita menjelaskan item logit, maka kita bisa membahas dalam konteks yang pertama, namanya adalah reliabilitas. Dan seperti kita tahu, reliabilitas dalam konteks pemodelan ras, Anda bisa mencari reliabilitas item, person, dan sekaligus output. Yang kedua, Anda bisa mendapatkan informasi yang namanya separation item dan person. Nah, yang perlu kita pahami, reliabilitas itu adalah indikator di tingkat instrumen. Tidak ada cerita reliabilitas itu di tingkat individu. Nah, karena di tingkat instrumen, maka selalu berhubungan dengan volume data, berhubungan dengan variasi data. Nah, kenapa penting kita membahas reliabilitas? Karena informasi yang diberikan itu lebih banyak dibandingkan hanya mengandalkan alfa saja. Dan tentu Anda bisa menggunakan reliabilitas McDonald, Omega, dan selanjutnya. Tapi biasanya itu tetap single index yang menjelaskan tentang keseluruhan data. Nah, apa yang ditawarkan oleh pemodelan ras adalah bahwa yang namanya reliabilitas tersebut lebih lengkap informasinya. Kita bisa melihat kepada kelompok seluruh item, kelompok seluruh person. Sedangkan alpha tidak sensitif untuk melihat kualitas reliabilitas di tingkat kelompok.
dia hanya di tingkat keseluruhan data. Oke, kan kalau misalnya saya membagikan kuesioner, maka kan si kuesioner itu berisi item-item dan ada banyak responden mengisi, katakanlah 100 orang mengisi, maka sebetulnya ada dua aspek, item yang dikerjakan dan orang yang mengerjakan. Nah, Alpha tidak bisa mendeteksi ke tingkat kelompok, dia hanya melihat keseluruhan data saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah informasi tentang pengelompokan. Oke, separation tentu Anda tahulah berasal dari bahasa Inggris separate, artinya terpisah. Nah, kenapa separation ini penting? Karena prinsip daripada riset kuantitatif bahwa sampel kita harus representatif. Oke, kalau sampel kita seluruh penduduk Indonesia itu bukan sampel, itu namanya adalah total populasi, jadi sensus lah kayak gitu. Nah, karena kita punya keterbatasan dalam energi, waktu, dan selanjutnya, maka kita kan mengandalkan sampel untuk mendapatkan data. Nah, seberapa bagus data yang kita punyai merefleksikan populasi. Oke, indikator yang digunakan dalam konteks ras dengan Winstead ini adalah berapa kelompok yang ada di dalam data kita, yaitu dengan melihat separation item. Separation item artinya layer-layer tingkat kesulitan itemnya, antara dari yang misalnya kalau soal tes kognitif, soal yang paling susah, sedang, mudah, sampai mudah sekali. Oke, nah makin beragam tingkat kesulitan, maka sebetulnya makin reliable data yang kita punya. Demikian juga dalam konteks orang, kalau misalnya mengukur kecerdasan, ada yang sangat cerdas, sedang, lemah sekali, maka kan itu refleksi daripada populasi. Oke, ini semacam quality control tentang seperti apa sampling yang kita lakukan. Sampai sini oke? Ada pertanyaan dulu? Oke. Nah, ini reliabilitas. Lalu yang kedua adalah tentang validitas. Nah, yang perlu kita informasikan, validitas adalah isu argumen, bukan sekedar pamer angka. Maksudnya isu argumen, Anda harus jelaskan dulu dasar teorinya apa. Oke? Nah, validitas dalam konteks ras, misalnya Anda bisa sebutkan validitas di tingkat instrumen. Artinya validitas secara keseluruhan instrumen. Maka kemarin kita sebutkan namanya validitas konstrak. Nah, apa argumen validitas konstrak? Itu lebih kepada kemampuan instrumen untuk mengukur variabel laten, spektrum daripada variabel latennya. Oke, kalau misalnya saya gambarkan ini, misalnya katakanlah self efficacy. Kalau misalnya saya punya variabel self efficacy, maka secara logis kita bisa mengatakan self efficacy itu kan tidak tunggal nilainya. Oke, self efficacy itu ada orang yang mempunyai sangat tinggi nilai self efficacy, ada yang sedang, ada yang rendah. Oke, itu contoh variabel non kognitif. Kalau variabel kognitif misalnya, kalau saya sebagai guru bahasa Inggris misalnya, maka saya bisa mengecek ada siswa saya yang memang ngomong bahasa Inggrisnya, berbicara bahasa Inggrisnya sangat bagus, grammarnya tepat, expressionnya menarik, sampai kepada yang baru mengenal know what, little I can, kayak gitu. Artinya kan level kemampuan bahasa Inggrisnya adalah seperti itu. Nah, kita bisa mengatakan bahwa orang yang mempunyai self efficacy itu akan seperti spektrum kemampuannya dari yang tinggi sampai kepada yang rendah. Oke. Nah, yang dimaksud dengan validitas konstrak adalah apakah instrumen kita yang terdiri dari berbagai item itu mempunyai spektrum tingkat kesulitan yang beragam atau tidak. Oke, atau istilah biasanya kita sebutkan sebagai instrumen targeting atau item targeting. Jadi
kalau misalnya kita targetkan, katakanlah kalau dalam keuangan itu kita anggarkan misalnya pengeluaran satu fakultas itu 1 miliar rupiah, nah apakah setelah bulan September mau habis itu sudah mencapai katakanlah 70% target atau tidak? Kalau misalnya kurang berarti kan targetnya meleset, atau misalnya saya target misalnya akan beres studi S3 dalam usia 30 tahun, ternyata sampai 35 belum beres S2 juga. Nah itu kan istilahnya targetingnya misi. Jangan takut kalau Ibu, saya pun memulai S3 usia 35 tahun. Nah, yang dimaksud dengan validitas construct adalah struktur daripada item difficulty-nya itu bisa mengukur ke tingkat sertifikasi yang mau kita tentukan orang-orang. Ini adalah yang pertama. Tentu validitas construct kita lihat dari keragaman tingkat keragaman tingkat kesulitan item. Kita juga tertarik dengan yang namanya ada noise pengukuran, tidak. Karena ini mempengaruhi tentang kualitas pengukuran. Yang kedua, apakah ada second dimension? Anda sebagai psikolog pasti tahulah kalau mengukur sifat laten, kita tidak mau item kita itu dicemari oleh item-item lain yang tidak berhubungan. Walaupun awalnya kita tahu misalnya instrumen kita ini memang semuanya bertanya tentang self-efficacy, tetapi pengecekan secara empirik didapati mungkin ada 3 item yang sebetulnya memberikan pola respon yang berbeda. Itu yang dimaksud dengan identifikasi second dimension. Nah, kemarin kita sudah sampai sini. Yang akan kita lanjutkan hari ini adalah bagaimana dengan skala peringkat. Nah dalam teori konteks teori klasik selalunya kita berasumsi kalau kita memberikan 5 skala peringkat, contohnya seperti skala peringkat sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju, ini kan 5 pilihan. Nah, selalunya kita berasumsi bahwa responden paham dengan 5 pilihan. Kalau ditanya apa buktinya, kita garuk-garuk kepala. Apa buktinya? Karena nggak tahu tool analisisnya. Artinya sebetulnya ketepatan skala peringkat ini sangat penting untuk menjamin kualitas data kita. Kalau misalnya katakanlah Anda sebagai psikolog pasti tahu lah, responden Anda tingkat pendidikannya SMP ke bawah atau mungkin tidak berpendidikan, maka kan Anda akan susah mengkomunikasikan instrumen dengan kata-kata. Mungkin Anda perlu menggunakan gambar, menggunakan emoticon misalnya seperti itu. Artinya kan bahwa cara orang merespon instrumen kita tidak selalunya sama seperti kita merespon kalau tingkat pendidikannya SMA ke atas. Lalu yang kedua berhubungan dengan limitasi kemampuan otak manusia untuk menjawab banyaknya rating. Berbagai riset psikometri menunjukkan otak manusia itu maksimal hanya bisa membedakan 7 rating. Lebih dari 7 maka sebetulnya isinya adalah tebak-tebak isi buah manis itu. Itu bisa dibuktikan nanti. Nah, artinya skala peringkat lebih kepada argumentasi apakah skala peringkat itu dipahami. Kalau tidak dipahami, maka konsekuensinya adalah Anda perlu menyempitkan skala peringkat, istilahnya itu collapse rating. Kalau asalnya Anda memberikan 5 pilihan, maka mungkin Anda harus menghilangkan 1 pilihan, katakanlah pilihan netral, maka tersisa 4 pilihan. Nah, proses dari 5 ke 4 pilihan itu adalah proses collapse rating berdasarkan data empirik, bukan berdasarkan cheating atau penipuan atau manipulasi data. Sampai sini Nah, setelah itu kita akan membahas di tingkat item.
Oke, di timban item ada yang namanya sebagai how much, how precise, how good. Ada juga how fair. Oke, how much ini menunjukkan logik, ini menunjukkan standar error. Oke, how good menunjukkan namanya validitas konten. How fair ini adalah bias atau istilahnya adalah different item functioning. Oke, kenapa membahas how much? Karena ada kemungkinan item kita bersifat outlier. Contohnya misalnya saya guru SMA, misalnya guru matematika SMA, saya bertanya pada siswa berapakah 2 kali 3, maka hampir bisa dipastikan semua siswa bisa menjawab dengan benar 2 kali 3. Itu contoh soal yang outlier karena sifatnya terlalu mudah. Oke, maka itu contoh soal yang tidak mengukur karena semua peserta menjawab dengan benar. Oke, contoh yang lain misalnya berapakah akar pangkat minus 150, langsung siswa menghentikan cipta sambil tengok kiri kanan. Oke, siapa yang akan menjadi korban gurunya? Nah, karena itu soal yang terlalu susah bagi mereka untuk mengerjakan. Akar pangkat positif aja bingung, apalagi akar pangkat negatif. Oke, itu contoh soal yang outlier, kita deteksi dalam konteks logiknya. Kalau misalnya tes non-kognitif, misalnya pertanyaannya adalah apakah Anda mau menerima uang 10 juta tanpa pajak, misalnya. Itu siapa yang menolak kan? Semua menerima. Apakah Anda mau masuk surga tanpa hisab, misalnya? Oh, semua tidak ada yang menolak seperti itu kan? Maksudnya itu adalah konteks soal yang memang sangat mudah disetujui dan tidak menunjukkan kemampuan mengukur. Oke? Nah, yang unik dalam RAS juga adalah kita bisa mengetahui tingkat ketelitian item. Kalau dalam teori klasik, standar error itu hanya bisa dihitung di tingkat instrumen atau di tingkat konstruk, tidak sampai ke tingkat item. Nah, kenapa RAS bisa sampai ke tingkat item? Jawabannya karena kita menggunakan probabilitas itu. Oke? Yang berikutnya adalah informasi yang penting yang namanya adalah apakah item itu dipahami. Oke, yang disebut sebagai output, validitas konten. Artinya dipahami ini maksudnya tidak bersifat double barrel. Oke, bertanya dua hal yang berbeda. Tidak bersifat misalnya istilahnya tidak dipahami oleh siswa. Saya baru tahu kemarin ngecek dengan teman, istilah mekanisme bagi siswa SD SMP itu membingungkan. Istilah mekanisme bagi Anda mungkin itu adalah hal yang mungkin sehari-hari Anda gunakan kosakatanya, tapi bagi siswa SD SMP itu membingungkan. Oke? Yang berikutnya adalah tentang seberapa bagus item itu bersifat adil. Oke? Nah, ini contohnya misalnya kalau ada item yang hanya bisa dijawab dengan mudah oleh perempuan, misalnya jenis-jenis bunga, itu mudah dipahami oleh perempuan. Bagi laki-laki mungkin harus buka Google dulu atau harus tanya ke yang lain, karena laki-laki biasanya terbatas pengetahuan tentang bunganya. Oke? Bunga desa, bunga bank, yang kayak gitu aja. Oke? Yang lainnya mungkin tidak pintar. Oke? Waktu saya menjadi guru, dulu itu ada soal bahasa Inggris. Oke, ini pengalaman pribadi. Murid saya dari Lombok, karena saya mengajar di Lombok, murid saya dari Pulau Lombok dan tidak pernah keluar pulau rata-rata, tempat mayoritas dari mereka. Pertanyaannya adalah sangat mudah dijawab oleh Anda semua, yaitu dalam teks bahasa Inggris, Gajayana Stadion located in. Anda akan tahu kan? Karena memang itu adalah tempat tinggal Anda. Saya coba di Jawa Barat ataupun di Sumatera, pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Oke, artinya itu adalah pertanyaan yang bersifat bias. Bias itu adalah konsep sosial, dalam konsep statistiknya kita menyebut sebagai different item function. Oke, nah
seluruh menu ini tidak lain daripada mencoba menjelaskan tentang kualitas info. Oke, nah kalau selama ini kita hanya berpatokan kepada CFA misalnya, maka CFA itu lebih kepada di tingkat ini saja, validitas konstruk saja. Oke, itu pun tidak bisa membuktikan dalam konteks keragaman tingkat kesulitan. Oke, nah seperti kita ketahui dengan banyaknya produk analisis yang dihasilkan, sebetulnya ini juga menjadi potensi kita untuk melaporkan tentang data yang kita punyai. Dataset kita, misalnya kalau kita hanya menjelaskan dalam konteks validitas misalnya, Anda bisa melaporkan menjadi satu artikel. Anda menjelaskan skala peringkat bisa jadi satu artikel. Atau yang kemarin saya jelaskan hanya fokus kepada how much saja. Dan how much itu dibagi berdasarkan misalnya normingnya dari rata-rata dan standar deviasi. Oke? Nah, kenapa ini tidak bisa dilakukan di teori klasik? Karena teori klasik kita tidak dapat menjamin yang namanya ketelitian dan keakuratan pengukuran. Oke? Dan juga penentuan daripada item logik misalnya dalam teori klasik itu tidak bersifat independen, terpengaruh pada item yang lain, terpengaruh kepada person yang lain. Oke, sampai sini oke? Nah, ada pertanyaan dulu, enggak? Oke, nah pagi ini kita akan lanjutkan untuk konteks ini bawah. Oke, nah, kita kembali kepada oke, Bapak Ibu bisa lihat layar monitor kan? Nah, kalau misalnya Anda lihat layar monitor, ada yang namanya file liburan, yaitu file note. Kalau misalnya file liburan ini saya klik 2 kali, saya buka, maka jawabannya seperti ini kan? Kayak gini kan? Nah, ini adalah file yang belum dipersiapkan untuk dianalisis. Kalau kita masukkan ke dalam program WinStep atau MiniStep, maka saya ketik 2 kali, dia akan mengatakan ini tidak bisa diproses. Karena kalau kita lihat data setup, tidak ada keterangan yang jelas tentang mana data demografis, mana data item, apa jenis item dan selanjutnya. Oke. Nah, kalau Anda lihat yang namanya file liburan 02, yaitu file yang sudah disiapkan untuk diproses seperti ini. Maka Anda dapati seperti ini kan, di bawahnya itu ada setelah end label itu adalah data yang sama seperti data file liburan. Oke. Tetapi bagian atasnya adalah sintak atau coding atau script, biasanya disebutnya seperti itu, yang menjelaskan kepada software, kepada komputer bagaimana membaca data. Oke, artinya kalau sudah dalam bentuk seperti liburan 2, maka Anda nggak perlu repot-repot lagi, Anda tinggal klik sekali, geser ke WinStep. Di sini tekan enter 2 kali, dia akan menyatakan data sudah selesai dianalisis. Oke, kenapa? Karena kalau kita lihat di data setup di sini, maka semua hal yang berhubungan dengan mana identifikasi data person, data demografis maupun data item semua sudah lengkap ada. Oke, sampai sini oke? Nah, yang akan kita bahas kemudian adalah bagaimana kita menjelaskan tentang skala peringkat.
Oke, skala peringkat ini dibuat oleh satu pakar namanya David Andrick dari Australia. Beliau masih mengajar. Kalau Anda misalnya berminat untuk mempelajari ras model dari dia masih mengajar di Universitas Western Australia. Oke. Dia membuat suatu model analisis yang baru dalam ras model, namanya rating scale model. Salah satu turunan rating scale model adalah analisis skala peringkat. Oke. Nah, analisis skala peringkat yang dimaksudkan adalah bahwa nilai antar rating itu idealnya antara 1,4 sampai 5,0. Oke, itu menunjukkan respon yang ideal dengan penggunaan rating yang ada. Oke, nah bagaimana kita menganalisisnya? Kita lihat di WinStep seperti ini. Lalu Anda gunakan output table. Anda lihat di table 3.2, yaitu yang paling kiri atas. Output table 3.2, rating partial credit scale. Ya. Nah, kalau kita klik di sana, maka kita akan mendapatkan jawaban seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, yang pertama kalau Anda lihat adalah kita mempunyai 3 pilihan kan, yaitu tidak setuju atau tidak suka, netral, dan suka. Oke. Nah, artinya ini yang pertama menunjukkan rating tidak suka. Oke. Yang di sini adalah pilihan liburan yang sifatnya netral, yang di sini adalah suka. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke. Nah, ini ada laporan tentang frekuensinya. Jadi, berapa banyak pilihan tidak suka dilakukan, yaitu jawabannya 69 kali atau 14%. Oke. Berapa banyak netral dipilih oleh responden? Di sini tertulis 155 kali atau 32%. Sampai sini oke? Dan yang terakhir, pilihan suka itu dipilih oleh 267 orang atau 54%. Nah, dua indeks yang kita gunakan untuk mengecek kualitas rating, yang pertama adalah lihat ke observed average-nya. Nah, nilai observed average ini idealnya meningkat. Oke, di sini orang yang memilih tidak suka itu nilai rata-rata logiknya paling kecil, karena tidak suka menunjukkan orang yang kurang suka liburan, kurang piknik. Oke, orang yang memilih netral itu nilai logiknya meningkat. Dan yang memilih suka liburan, nilai logiknya paling tinggi. Nah, ini yang dimaksud dengan asumsi monotonik. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, asumsi monotonik adalah gampangnya seperti ini. Kalau anak yang pintar, maka dia bisa mengerjakan soal yang mudah dan sedang, dan juga kemungkinan soal yang susah. Oke, itu asumsi monotonik. Kalau anak yang lemah, maka jangankan mengerjakan soal yang susah, yang sedang pun kemungkinan salah. Oke, nah kalau observed average-nya ternyata didapati meningkat, berarti memenuhi asumsi monotonik. Ini yang pertama. Yang kedua, yang penting adalah lihat ke Andrick threshold-nya. Nilai Andrick threshold. Oke, kalau kita lihat pilihan pertama kan tidak suka, itu angka 1. Oke, tidak suka itu tertulis nilainya adalah non, ini maksudnya 0,0 awal pengukuran, lalu di sini minus 0,47 dan terakhir positif 0,47. Oke, bisa dipahami kan? Kita hanya melihat ke Andrick threshold-nya. Bagaimana cara kita menghitungnya? Maka dihitung jarak dari kesini ke sini, dari 0 ke 0,47 adalah 0,47. Oke,
dari 0,47 ke sini, maka ini kan 2 kali lipatnya nih, yaitu 0,94 seperti itu. Oke. Nah, aturan mainnya pada saat melihat ini itu idealnya 1,4 sampai 5,0. Oke. Kalau ternyata nilainya 0,47, 0,94, artinya apa? Bahwa responden kebingungan dengan banyaknya pilihan. Artinya kemungkinan pilihan 2 ini perlu dihilangkan. Jadi kita cukup 2 saja, yaitu tidak suka dan suka. Itu contoh bagaimana analisis skala peringkat dilakukan. Oke, bisa dipahami? Dan untuk mengetahui apakah rating 2 ini idealnya masuk ke 3 atau ke 1, biasanya kita melihat di grafik di bawahnya. Anda lihat di sini grafik di bawahnya. Oke. Idealnya setiap rating itu mempunyai puncak yang terpisah. Anda lihat di sini puncak angka 1 ada di sekitar 80%, puncak 3 juga 80%, tetapi puncak 2 itu di bawah 50%. Artinya responden tidak begitu paham dengan pilihan netral. Oke, apa yang kita lakukan? Biasanya kalau kita melihat apa yang terjadi di sini, jarak antara ini ke sini paling kecil, maka sebetulnya ini bisa kita kolaps menjadi pilihan angka 1 dan ini kita ubah menjadi angka 2. Itu yang namanya proses collapse rating. Oke? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Oke, saya ingin menunjukkan betapa powerfulnya analisis ini bisa untuk publikasi di jurnal yang memang top dalam bidangnya. Oke, ini contohnya. Jadi ada orang namanya ini Carol Van Zille Thompson. Oke, dia hanya menampilkan analisis skala peringkat, oke, dan bisa tembus ke jurnal Scopus Q1, yaitu Research in Higher Education. Anda bisa cek lah, oke. Nah, apa yang dia lakukan adalah dia menggunakan satu instrumen, oke, yang berisi tentang respon mahasiswa terhadap pelayanan kampus, pelayanan universitas. Nah, yang dia variasikan adalah banyaknya skala peringkat. Oke, jadi satu instrumen standar tentang menilai pelayanan kampus, oke, sama dia dibuat 4 versi. 4 versinya dalam bentuk rating yang berbeda-beda. Ini rating yang dia gunakan. Instrumennya sama, cuman ada 4 jenis pilihan rating. Oke, yang pertama ada 4 pilihan tanpa netral. Oke, lalu yang kedua ada netralnya 5 pilihan. Yang ketiga tidak ada pilihan netral, tapi dikasih opsi don't know, not applicable, atau maksudnya tidak tahu. Oke, lalu yang keempat semua rating digunakan. Oke, yang menarik itu setiap versi satu skala rating itu dibagikan kepada cukup 60 orang saja. Oke, jadi ilustrasinya mungkin misalnya saya masuk ke kelas katakanlah jurusan Fakultas Pendidikan, maka ada 4 versi instrumen dibagikan ke kelas tersebut. Oke, jadi ada yang kebagian versi 1, versi 2, versi 3, versi 4. Oke, lalu saya pindah ke Fakultas Ekonomi, bagikan juga. Oke, artinya kan dengan sendirinya sudah dapat respon yang acak beragam. Oke,
total karena ada ada 4 jenis dan satu jenis diisi oleh 60 orang, maka dapat nilainya 240 orang. 240 orang sudah menunjukkan kestabilan data untuk analisis. Oke? Nah, analisisnya ingin mengetahui mana di antara 4 variasi rating ini yang paling dipahami responden. Oke? Maka jawabannya melihat ke seperti yang tadi Anda lihat tentang analisis data seperti ini. Oke? Katakanlah rating 1. Oke, kalau Anda lihat di sini itu kan artinya kategori ada 4 kan, 4 pilihan kan, strongly disagree, disagree, agree, strongly agree. Oke, lalu di sana menyatakan berapa kali dia dipilih, oke, frekuensinya. Lalu dia lihat asumsi monotoniknya, average measure-nya berapa. Anda lihat di sini kan average measure-nya kan menunjukkan peningkatan -3, -1, +1 sampai +4. Oke. Lalu di sini dihitung yang namanya threshold-nya dan dihitung jarak antar threshold sama seperti yang kita lakukan tadi seperti ini. Oke. Lihat seperti itu. Ini untuk satu versi skala peringkat. Oke. Lalu dia coba jabarkan untuk skala yang kedua dengan 5 pilihan. Oke, nah Anda lihat kalau pilihan pertama kan semuanya di atas 1,4 tuh. Oke, kalau kayak gini kan ini lemah nih karena terlalu kecil. Tapi kalau dilihat di sana yang nomor 1 kan 2,99, 1,4, 6,1 itu semuanya di atas 1,4. Yang terakhir 6 itu tetap bisa dimasukkan karena itu di ujung, bukan di tengah. Kalau yang 6-nya di tengah maka kita harus pecah. Tapi kalau di ujung biarkan saja. Oke. Nah, kalau Anda lihat versi kedua, maka di sini ada kelemahannya antara rating 3 dan 4. Kelihatan kan? Rating 1 ke 2 2,25. Rating 2 ke 3 1,6. Memenuhi syarat. Rating 3 ke 4 itu kecil 0,57. Artinya apa? Responden tidak paham tentang pilihan antara netral dengan pilihan setuju. Nah, itu adalah proses pembuktian kalau kita mau menjelaskan tentang skala peringkat. Oke, bisa dipahami? Nah, ini urusan angkanya dengan tabel. Anda juga bisa tampilkan dalam bentuk seperti grafik seperti ini. Oke, Anda akan lihat. Maka kondisi yang pertama dengan 4 pilihan itu kan puncak setiap rating terpisah. Oke, 1, 2, 3, 4 masing-masing terpisah. Tapi kondisi 2, Anda lihat yang muncul itu adalah 1, 2, 4, dan 5. Rating 3-nya tertutup oleh rating yang lain. Oke, bisa dipahami? Ini kan puncak 3-nya itu tidak muncul seperti rating yang lain di sini. Yang ada adalah 1 di sini, 2, 4, 5. Yang 3-nya tertutup, artinya apa? Responden tidak bisa memahami pilihan antara 3 dan 4 itu. Nah, itu adalah pembuktian secara empiris tentang validitas skala peringkat. Untuk kondisi yang ketiga, kita berikan 5 pilihan, tapi tidak banyak yang memilih don't know atau not applicable. Kondisi keempat itu kan kita berikan 6 pilihan, tapi yang muncul juga 4. Artinya bahwa riset ini menunjukkan untuk konteks respon mahasiswa terhadap pelayanan
kampus itu cukup dengan 4 peringkat saja. Oke? Nah, ini menunjukkan betapa powerful-nya analisis yang bisa digunakan. Hanya sekedar main angka dan grafik sinkron saja bisa seperti ini. Nah, kalau misalnya dalam bidang kepakaran Anda, misalnya psikologi klinis atau misalnya psikologi sosial, ada satu instrumen yang belum pernah diuji skala peringkatnya. Nah, ini model ini bisa digunakan untuk riset secara mandiri lah, misalnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan, Bapak Ibu, silakan. Di grafik ini orang yang menggunakan item itu tidak dipahami oleh responden. Oke, nah, saya coba jelaskan dari atas ya. Oke, yang pertama ini adalah instrumennya sama. Instrumennya sama, yang berbeda adalah skala peringkatnya bervariasi. Kondisi pertama itu 4, kondisi kedua itu 5, kondisi ketiga 5, dan kondisi keempat itu 6. Oke? Nah, lalu kita dapatkan respon dari 240 orang, masing-masing 60 untuk setiap item. Oke? Nah, tentu yang kita percayai untuk analisis adalah angkanya. Oke, dari angkanya kita fokuskan kepada jarak antara threshold, jarak antara ratingnya, idealnya antara 1,4 sampai 5,0. Oke, nah untuk ilustrasinya maka kita gunakan grafik. Kalau misalnya kita punya 4 pilihan, sangat tidak strongly disagree, agree, strongly agree, kan 4 pilihan nih. Nah, maka setiap pilihan ini harus mempunyai puncak yang terpisah. Ini adalah puncak untuk strongly disagree, ini disagree, ini agree, ini strongly agree. Artinya, kalau puncaknya terpisah, responden memahami keempat jenis pilihan jawaban. Oke, untuk kondisi pertama. Untuk kondisi kedua, maka kita lihat ini 1, 2, tetapi puncak 3-nya di bawah. Oke, idealnya puncak 3 itu terpisah seperti ini. Nah, karena puncaknya terpisah, kalau kita lihat kepada hitungan tabelnya, kita dapati nilainya di sini kurang dari 1,4. Oke, nah kurang dari 1,4 itu menandakan bahwa responden tidak memahami perbedaan antara pilihan netral dan agree. Nah, jadi informasi yang lebih eksak memang di angka, yang grafik lebih kepada dukungan supaya mudah dipahami. Nah, kalau kita lihat yang ketiga misalnya Bu, ini kan kelihatan nih 1, 2, 3, 4. Tetapi sebetulnya kan aslinya pilihan 3 itu 5 pilihan. Ada pilihan yang namanya don't know dan not applicable. Ini kan pilihan 5 itu adalah don't know, not applicable. Tapi jumlah yang memilih pilihan 5 itu sangat sedikit, dianggap tidak ada. Artinya yang namanya rating pun itu bisa fungsional atau tidak. Kalau misalnya sampai tidak ada, berarti kan sebetulnya tidak fungsional. Oke? Oke, Anda bandingkan dengan kondisi 4 misalnya. Kita punya 6 pilihan, tetapi yang muncul puncaknya terpisah adalah 1, 2, 4, 5. 3 tertutup, 6 tidak muncul. Oke, bisa dipahami? Oke, nah ini mungkin informasi yang baru bagi Anda, tapi sebetulnya ini adalah potensi yang menguatkan argumentasi kualitas instrumen kita. Oke, selama ini kan kita tidak tahu bahwa ini bisa diuji. Oke,
Nah, kalau misalnya Anda bisa memasukkan satu subbab ya bagian hasil menjelaskan bagaimana Anda melakukan pengujian skala rating. Nah, itu kan menjadi nilai tambah terhadap penemuan riset Anda. Oke, saya ulangi.